Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba pengen banget menuju sebuah kota di Irak, yaitu kota Basroh. Tiba-tiba hatinya tergerak untuk ke sana, padahal nggak punya kenalan siapapun di sana. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau adalah imam yang dikenal dengan mazhab Hambali. Nah, beliau ini adalah orang yang banyak hafal hadis, ahli hadis, orang soleh, dan ahli Al-Quran juga. Jadi memang beliau ini sangat terkenal di kotanya. Tapi karena saat itu belum ada yang namanya foto-foto dan belum ada media sosial, jadi orang di luar dari kotanya hanya tahu namanya saja, hanya tahu karangan-karangannya, buku-bukunya, tapi tidak tahu wajahnya seperti apa. Sesampainya beliau di kota Basroh di Irak, beliau lagi sholat di sebuah masjid. Sholat Isya, rasanya tentram dan damai. Nah, karena beliau ini sudah kakek-kakek saat itu, akhirnya beliau setelah sholat dan beribadah, beliau berniat beristirahat di dalam masjid. Tapi pas baru mulai istirahat, beliau diusir oleh penjaga masjid, oleh merebut masjid. Wahai Syekh, mengapain kamu di sini? Bahasa Syekh di sini bukan berarti ulama atau bagaimana, karena beliau tidak memperkenalkan dirinya, tapi Syekh di sini juga disebutkan untuk seorang yang sudah kakek-kakek. Jadi maksudnya Kakek ngapain di sini? Nggak boleh tidur di masjid. akhirnya Imam Ahmad bin Hambal yang tidak memperkenalkan siapa dirinya, dia hanya bilang, Aku musafir, aku cuma mau istirahat sebentar. karena kan musafir itu kan lelah ya habis dari perjalanan. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pergi ke teras masjid. Dia duduk di sana beristirahat. Tapi marbot masjid itu mengusirnya lagi. Kakek ngapain di sini? Di dalam nggak boleh tidur-tiduran dan sini pun nggak boleh. Jadi Imam Ahmad bin Hambal didorong-dorong walaupun udah bilang, Saya ini musafir, saya kelelahan. Nggak boleh, pokoknya peraturan masjid nggak boleh. Biarkan orang tidur-tiduran di sini maupun di teras. di samping masjid ada bangunan kecil, rumah kecil dari seorang penjual roti. Nah, penjual roti yang melihat Imam Ahmad bin Hambal ini didorong-dorong oleh marbot, dia menawarkan, Kek, tidur di sini aja. Tapi rumah saya kecil. Tapi untuk istirahat nggak apa-apa di sini. akhirnya Imam Ahmad bin Hambal duduk di rumahnya sambil ngobrol-ngobrol sama dia, sama penjual roti itu. Terus sambil ngobrol-ngobrol gitu, ketika Imam Ahmad bin Hambal ngomong, dia hanya menjawab, sisanya dia beristighfar. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hambal nggak nanya apapun, dia beristighfar sambil mengadon rotinya. Melihat perilaku tukang roti itu, Imam Ahmad bin Hambal akhirnya bertanya, Sudah berapa lama kamu beristighfar seperti ini ketika mengadon kue? Aku sudah mengadon kue selama 30 tahun. Dan selama itu juga aku melakukan istighfar ini. terus Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi. Apa yang kau dapatkan dari kebiasaanmu yang baik ini? Penjual roti tersebut bilang, Tidak ada satupun doaku yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Dilancarkan rezekiku. Semuanya Allah kabulkan. Tapi hanya satu yang tidak dikabulkan. Apa itu? kata Imam Ahmad bin Hambal. Aku selalu berdoa supaya Allah mempertemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sampai sekarang aku tidak tahu caranya bagaimana. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Ya Allah, aku datang jauh-jauh dari Baghdad ke Basroh tanpa ada tujuan. Dan aku tiba-tiba diusir-usir oleh merbot masjid untuk datang ke rumahmu. Itu semua karena hasil dari istighfarmu. Aku ini Imam Ahmad bin Hambal. jadi keduanya ketika mengetahui kenyataan tersebut, mereka berdua menyebut dan memuji-muji Allah atas kejadian yang sangat di luar dengan logika tersebut. Karena penjual roti tersebut mengamalkan istighfar dan sesuai dengan doa 1000 dinar, barang siapa yang beristighfar dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan pertemuan dengan Imam Ahmad bin Hambal adalah rezeki yang terbesar bagi si penjual roti tersebut. Masya Allah.